Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, nama saya Nathan Chandra Lisandi dari kelas 11 MIA 2. Jadi di video ini saya akan menjelaskan contoh soal atau latihan dengan materi pendapatan nasional. Baiklah, langsung saja. Nah, ini merupakan contoh soal yang diberikan oleh Bu Siti selaku guru pembimbing di bidang ekonomi kelas 11 dengan materi pendapatan nasional. Langsung saja untuk contoh soal pertama. Namun sebelum mengerjakan contoh soal pertama ini, ada baiknya kita mengetahui komponen-komponen yang ada dalam contoh soal tersebut. Yakni yang pertama PDB atau GDP, yaitu menghitung nilai barang dan atau jasa suatu negara yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara atau warga asing yang tinggal di negara tersebut. Yang kedua ada PNB atau GNP, yaitu menjumlahkan nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, tidak termasuk orang asing yang tinggal di negara tersebut. Untuk mencari PNB, kita dapat gunakan rumus seperti berikut. Nah, selanjutnya ada PNN atau NNP. Untuk mendapatkan PNN atau NNP ini, kita dapat menghitung PNB dikurangi depresiasi atau penyusutan. Selanjutnya ada NNI. Untuk mencari NNI, kita dapat menjumlahkan PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Selanjutnya ada PI. Untuk mendapatkan PI, kita dapat gunakan rumus seperti berikut. Nah, yang terakhir ada DI, yaitu PI dikurangi pajak langsung. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu komponen pendapatan satu negara menunjukkan data sebagai berikut. Nah, untuk GDP-nya yaitu Rp130.000. Untuk penerimaan warga negara di luar negeri yaitu Rp28.000. Untuk penerimaan WNA di dalam negeri yaitu Rp43.000. Pajak tidak langsungnya Rp1.500. Pajak langsungnya Rp1.500. Pajak tidak langsungnya yaitu Rp2.250. Dan penyusutan barang modalnya yaitu sebesar Rp840. Nah, yang ditanyakan adalah besar net national income-nya atau NNI. Untuk pertama-tama, untuk menjawab NNI tersebut, pertama-tama kita dapat mencari GNP atau PNB-nya dengan rumus GDP atau PDB ditambah penerimaan warga negara di luar negeri dikurang penerimaan warga negara asing di dalam negeri. Mungkin ini ada sedikit kesalahan dalam pengetikan. Baiklah, kita lanjut. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya. Untuk GDP-nya atau PDB-nya adalah Rp130.000. Kita masukkan ditambah oleh penerimaan warga negara di luar negerinya yaitu sebesar Rp28.000 dikurangi penerimaan warga negara asing di dalam negeri yaitu Rp43.000. Nah, Rp130.000 ditambah Rp28.000 dapat Rp130.000 ditambah Rp28.000 hasilnya adalah Rp158.000. Selanjutnya dikurangi Rp43.000. Kemudian didapatkan GNP-nya atau PNB-nya adalah Rp115.000. Selanjutnya kita dapat mencari NNP-nya atau PPN. Untuk mencarinya kita dapat gunakan rumus seperti berikut. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya. Untuk GNP-nya yaitu Rp115.000 yang kita cari tadi ini. Nah,
Untuk depresiasinya yaitu 840 saja kita masukkan. Kemudian kita kurangi. Setelah dikurangi kita dapatkan hasil seperti berikut. Jadi NNP-nya adalah 114.160. Nah, kemudian setelah kita dapatkan GNP dan NNP-nya, yang terakhir kita mencari NNI-nya, yaitu yang ditanyakan dalam soal tersebut. Untuk mencari NNI kita dapat menggunakan rumus PNN atau NNP dikurangi pajak tak langsungnya. Nah, untuk PNN atau NNP-nya yaitu 114.160 dikurangi pajak tak langsungnya adalah 2.250. Maka kita dapatkan NNI-nya adalah 111.910. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu contoh soal metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama menggunakan pendekatan pendapatan dengan rumus NI atau Y sama dengan R ditambah W ditambah I kemudian ditambah P. Untuk keterangannya NI atau Y sama dengan pendapatan nasional. R atau rent adalah hasil sewa, W atau WACC-nya yaitu gaji dan upah. I atau interest-nya adalah bunga modal. Kemudian profit adalah keuntungan atau laba. Nah, soalnya sendiri adalah data untuk perhitungan pendapatan nasional suatu negara sebagai berikut. Upahnya adalah 900, bunga modalnya 200, laba usahanya 300, konsumsi rumah tangganya 900. Investasinya 700, sewanya 250, pengeluaran pemerintahnya 600, ekspornya 100, impornya 50. Langsung saja kita bahas. Untuk mencari NI-nya, kita menggunakan rumus yang tadi telah kita terangkan, yaitu NI atau Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Nah, langsung saja kita masukkan. R-nya adalah 250 ditambah W-nya 900, atau konsumsi rumah tangganya 900. Untuk I-nya sendiri yaitu 200. Kemudian ditambah oleh P-nya itu 300. Nah, setelah kita jumlahkan semua, kita dapatkan hasil yaitu 1650. Nah, ini merupakan hasil dari pendapatan nasional menggunakan pendekatan pendapatan atau NI. Selanjutnya kita membahas soal menggunakan pendekatan pengeluaran dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurang M tutup kurung. Untuk keterangannya Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, untuk X-nya adalah ekspor, dan M adalah impornya. Soalnya sendiri adalah kita dapat memperhatikan data sebagai berikut, yaitu upahnya 900.000, 900 rupiah maksud saya, modalnya 200 rupiah, laba usahanya 300, konsumsi rumah tangganya 900, investasinya 700, sewanya adalah 250, pengeluaran pemerintahnya 600, ekspornya 100, impornya 50. Nah, untuk pembahasannya yang pertama dapat menggunakan rumus yang tadi telah kita sebutkan, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. C yaitu C tadi adalah
konsumsinya. Untuk konsumsinya sendiri kita dapatkan 900 ini konsumsinya. 900 untuk I-nya atau investasi kita dapatkan di sini adalah 700. Kemudian untuk G-nya atau pengeluaran pemerintahnya. Pengeluaran pemerintahnya kita dapati di sini 600. Dimasukkan. Kemudian untuk ekspornya kita dapatkan di sini 100 dan impornya adalah 50. Kemudian langsung kita jumlahkan 900 ditambah 700 tambah 600 kita dapatkan 2200. 100 dikurangi 50 didapatkan hasil 50. Kemudian kita jumlahkan keduanya maka kita akan dapatkan Y-nya sama dengan 2250. Baiklah, untuk soal nomor 3 yaitu tentang pendapatan per kapitanya. Sebelumnya kita akan menjelaskan pendapatan per kapita itu apa, yakni pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Untuk rumus pendapatan per kapita adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada soalnya. Nah, untuk soalnya sendiri kita dapat memperhatikan komponen-komponen pendapatan nasional berikut, yaitu GDP-nya 405.000 miliar. Untuk GDP-nya 405.000. Untuk produk warga negaranya, untuk produk warga negara di luar negeri yaitu 245.000. Untuk produk warga negara di luar negerinya ada 240.000. Transfer payment-nya ada 20.000, penyusutannya 10.000, PI-nya 350.000. Perlu diingat lagi, ini dalam bentuk miliar rupiah. Nah, pertanyaan berdasarkan data tersebut, jika jumlah penduduk 200 juta jiwa, maka besar pendapatan per kapitanya adalah, baiklah kita langsung ke pembahasannya. Pertama-tama kita dapat mencari GNP-nya. Untuk GNP-nya, untuk rumus GNP-nya adalah GDP ditambah produk warga negara di luar negeri dikurangi produk warga di luar negeri. Kita dapat masukkan nilainya seperti berikut. GDP-nya adalah 405.000 ditambah produk warga di luar negerinya adalah 240.000 dan produk warga di luar negerinya adalah ini adalah produk warga di dalam negeri saya adalah 245.000. Mungkin ini ada sedikit kesalahan dalam pengetikan, saya mohon maaf. Selanjutnya setelah kita masukkan semua nilainya, kita dapat menjumlahkan seperti berikut, yaitu 405.000 ditambah 240.000 dikurangi 245.000. Kemudian kita dapatkan hasil yaitu didapatkan 400.000. Jadi pendapatan per kapitanya adalah IPC sama dengan 400.000 dibagi 200. Kita dapatkan hasil 2 juta. Perlu diingat lagi 400.000 ini dalam bentuk miliar ya. Jadi hasilnya adalah 2 juta. Baiklah, jadi pendapatan per kapitanya adalah 2 juta. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan contoh soal tadi. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.